Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas salah satu pemain warisan baru dari Malaysia, negeri jiran kita, negeri tetangga kita yang ingin menaturalisasi pemain yang punyai keturunan Inggris, Gambia, dan Malaysia ingin dinaturalisasi. Tentunya ini menjadi angin segar untuk Harimau Malaya untuk bisa memotivasi pemain-pemain lainnya untuk mengalahkan Indonesia nantinya di masa yang akan datang. Tetapi sebelum kita jauh-jauh untuk Malaysia melawan Indonesia, tentunya apa sih dampak dari datangnya pemain ini dan apa bisa pemain ini bisa mengubah permainan dari skuad Harimau Malaya. Di sini aku akan membahas secara lengkap tentang profil pemain ini dan juga positif dan negatifnya dengan mendatangkan pemain warisan ini. Sekarang aku akan membahas secara lengkap di video ini. Yang pertama aku ingin membahas terkait profilnya, yaitu dia bernama Anwar Cissey atau pemain yang bisa disebut namanya Cissey. Dia bermain untuk tim amatir di Liga Inggris dan tentunya dengan bermain di Liga Amatir Inggris ini banyak orang bilang bahwa kualitas dia buruk dan benar saja menurutku dengan mendatangkan pemain ini kita bisa tahu bahwa kualitas pemain ini tidak bagus-bagus amat dibandingkan pemain-pemain yang datang di Indonesia seperti Jaizes atau Elkan Bagot. Tentunya ini menjadi berita yang buruk karena apa? Karena dengan datangnya pemain ini Anwar Cissey ini membuat tidak lebih baik dari Arif Aiman, di mana Arif Aiman sekarang berada di posisi sayap kanan dan Anwar Cissey berada di posisi sayap kanan juga. Sedangkan lagi kita lihat bahwa dikabarkan dia datang jauh-jauh dari Inggris untuk bisa dinaturalisasi atau bisa menjadi keluarga negaraan Malaysia dan dia sudah tiba di Kuala Lumpur dan ingin menjalankan tes atau trial di salah satu klub di Malaysia yaitu Bunga Raya Damansara FC. Lagi-lagi teman-teman bahwa aku pun tidak tahu ya ini tim apa, ini tim ada di Liga Super Malaysia atau enggak. Kayaknya enggak, soalnya aku sering menonton Liga Super Malaysia tetapi tidak ada nama dari tim ini. Sangat disayangkan jika pemain ini bermain atau trial di tim-tim besar di Malaysia seperti JDT atau Selangor atau Terengganu. Tentunya ini menjadi angin segar bahwa pemain ini memiliki potensi yang baik. Tetapi dengan dia menjalani trial dan tidak langsung dikontrak, ini menandakan kualitas pemain ini sangat-sangat jelek dibandingkan pemain di Liga Super Malaysia seperti Arif Aiman yang kusebutkan barusan. Kemudian aku ingin membahas juga terkait darah Melayu yang dia punya. Aku jadi ingin berspekulasi bahwa dia ingin pindah kewarganegaraan ke Malaysia untuk tujuan dia sendiri, tujuan untuk bisa mendapatkan gaji yang besar dan juga mendapatkan klub yang baik. Ini sangat disayangkan karena apa? Tentunya dengan dia pindah dan tidak cinta dengan Malaysia, ini membuat Malaysia ataupun dia ini tidak sefrekuensi di mana Malaysia ingin untuk pemain-pemainnya bisa membela negaranya dengan semangat juang. Tetapi dengan adanya isu-isu ini dia pindah demi kepentingan pribadi, menurut aku sangat tidak layak untuk dinaturalisasi sebagai pemain warisan. Kemudian aku bingung juga ya, apakah ini benar pemain ini mempunyai darah dari Malaysia? Kita tahu bahwa banyak sekali klaim-klaim pemain-pemain yang mengaku dari Malaysia dan banyak banget media yang mempropagandakan ini pemain Malaysia, ini pemain Malaysia, ini pemain Malaysia, tetapi nyatanya tidak. Oleh karena itu, aku harap sih ini menjadi hoax ya atau berita simpang siur saja karena dengan kualitas yang sangat-sangat buruk ini hanya bisa menjadi pemain cadangan saja dan tidak bisa menggantikan posisi Arif Aiman di mana jika pemain itu mempunyai kualitas lebih dari Arif Aiman, tentu saja aku mengharapkan bisa untuk dinaturalisasi sebagai pemain dari Harimau Malaya. Kemudian juga tentunya ya ada pro dan kontra.
Pro-nya di mana dia tentunya berusia 20 tahun, memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak di Liga Inggris walaupun di klub amatir, dan juga walaupun liga amatir pasti kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan Liga 2 Malaysia atau liga amatir di Malaysia. Dan jika benar dia mempunyai darah Malaysia, tentunya ini menjadi perbincangan yang hangat di mana Malaysia atau FA Malaysia merekrut pemain dari tim yang amatir liganya. Oleh karena itu sangat disayangkan. Kemudian untuk kontranya sendiri ya, tentunya tidak ada jejak yang kuat tentang pemain ini di Transfermarkt, tentang terkait dari harga pemain ini pun tidak ada, karena tentunya dia bermain untuk tim amatir. Kemudian motivasi dari naturalisasi, jangan menaturalisasi pemain untuk karirnya sendiri ataupun untuk kepentingannya sendiri. Naturalisasi pemain untuk cinta tanah air, cinta bangsa. Oleh karena itu, jika Malaysia ingin menaturalisasi pemain dengan kepentingan, mendingan jangan dinaturalisasi. Kemudian juga respon fans ya. Pasti tentunya fans juga menjadi bagian dari sepak bola atau bola sepak Malaysia. Jika fans tidak suka dengan pemain ini, bahwa pemain ini berasal dari amatir, tidak lebih baik dari Arif Aiman, tentunya jangan dinaturalisasi karena hanya membuang-buang slot untuk skuad dari Harimau Malaya. Kemudian tentunya ya, ada beberapa fans yang mendukung dan juga ada yang enggak mendukung. Terusan juga ada beberapa fans yang tidak mendukung dengan berkata bahwa FAM tidak bisa untuk mengelola pemain warisannya dan mencari jalan pintas dengan menaturalisasi semua pemain warisan. Kemudian aku pikir ya, alternatif ya, daripada mencari pemain naturalisasi yang jelek kualitasnya di bawah, mending mengambil pemain-pemain dari Liga Super Malaysia yang benar-benar bagus, pemain-pemain mudanya untuk dicoba masuk ke skuad dari Harimau Malaya. Jadi menurut aku ya, menurut prediksi aku, jika ini benar terjadi, sangat disayangkan untuk pemain lokal di Malaysia. Dan tentunya ini menjadi salah satu kerugian juga untuk semua pemain muda di Malaysia, karena dengan banyaknya pemain-pemain dari warisan yang mempunyai kualitas di bawah dan dinaturalisasi, sehingga pemain lokalnya pun akan tidak dapat kesempatan untuk bermain di skuad Harimau Malaya. Jadi sekian kesimpulan pada kali ini terkait pemain dari Harimau Malaya baru yang akan nantinya dinaturalisasi, pemain warisan, yaitu Anwar Kaisai. Dan menurutku nih, pemain ini tidak layak untuk dinaturalisasi. Jadi menurut kalian nih, apakah Anwar Kaisai layak dinaturalisasi atau Malaysia harus berhenti tergantung pada pemain naturalisasi? Jangan lupa kalian bisa komen di kolom komentar jika kalian ada masukan atau saran tentang pemain naturalisasi, siapa sih yang bagus, apakah ada pemain naturalisasi lainnya dari Malaysia yang bagus selain Anwar Kaisai ini. Kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran, kritik tentang video ini, kalian bisa komen di kolom komentar juga. Sekian video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.